Jadi harus habis akunya. Lebur keakuan kita, lebur ego kita. Di saat itu kita menyaksikan bahwa oh, kebaikan tadi yang aku perbuat itu bukan dari diri aku yang ini, tapi dari Allah yang menyebut dirinya Sang Maha Aku. Rafa'a ismahu fi buyutihi waj'alna waj'al qulubana ya Rabbana baitan min buyutika amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'du, para abuya yang dihormati, para muallim dan semua jemaah yang diberkahi Allah, dan abangku Bang Dik, tampan permanen apa? Oh, ganteng permanen, beneran tuh. Bu, masih ini Bu, masih ganteng nggak? Udah kurang ya? Gantengan mana yang di pojok? Baik, kita sudah sampai ke hikmah yang ke-59 ya. Insya Allah mukri kita malam ini Ustadz Dawami insya Allah akan membacakan dan menerjemahkan. Ini nanti hikam, mungkin akan ada beberapa revisi nanti ya, tapi mungkin tahun depan. Habisin dulu yang ini, insya Allah ya. Beberapa terjemahannya sebenarnya sudah mendekati, tapi yang sempurna hanya Allah Ta'ala, jadi tidak bisa juga kita klaim paling bagus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. بسندكم المتصل إلى الإمام ابن عطاء الله السكندري نفعنا الله به وبكم وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Artinya, janganlah kamu merasa bangga dengan ketaatan karena kamu mengira bahwa ketaatan itu berasal dari dirimu. Tetapi berbanggalah lantaran ketaatan itu dikaruniakan Allah kepadamu. Allah berfirman, katakanlah, wahai kekasihku Muhammad, berkat dunia dan rahmat, berkat karunia dan rahmat Allah lah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Baik, kita baca Al-Fatihah untuk Ibnu Athaillah Sekandari, Imam Al-Abbas Al-Mursi, dan juga gurunya Abul Hasan Syadzili, Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Nabi, ya Rasulullah. Beliau berkata, la tafrahka, la tufrihuka ta'ah. Jangan sampai engkau merasa bangga karena dirimu merasa berbuat taat. Pernahkah ini saudara-saudara semua, habis zikiran, ini kalau yang sudah suluk pasti merasakan ya, godaannya kuat. Misalnya diperintah oleh Buya Asfi, Buya Aldopi, zikir 11.000. Selesai ada rasa farhan nggak? Farhan itu senang. Senang ya, betul kan? Yang suluk kemarin, karena merasa sudah zikir. Wah, aku keren juga ya, bisa zikir. Bang Dik belum suluk sih. Suluk formal itu perlu Bang Dik. Perlu nanti suluklah 10 hari ya. Jangan nunggu ini jadi, kapan jadinya? Ini 2 tahun mungkin baru jadi, kecuali ada ya. Kalau ada keajaiban Allah setahun jadi nih semua. Amin. Tapi kita nggak ngoyong-ngoyong bener ya. Atau bisa sholawat sehari 1000, terus merasa wah keren ya. Atau bisa zikir wirid asas 100, istighfar 100, dan merasa spesial. Ya. Karena kita sudah melakukannya. Gitu.
Atau mohon maaf, pernahkah membantu satu yayasan, satu masjid, atau satu majelis dan merasa sudah membantu? Pernah nggak? Senang sudah membantu, betul nggak? Hati itu nanti jadi penyakit batin, penyakit psikologi. Ibnu Athaillah Iskandari ingin supaya kita sembuh dari penyakit itu. Maka beliau mengajak, itu namanya nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Ego. Aku seneng. Jadi kalau aku nggak seneng, aku nggak zikir. Kalau aku nggak seneng, aku nggak mau bantu orang. Gitu. Ya. Jadi harus habis akunya. Lebur keakuan kita, lebur ego kita. Di saat itu kita menyaksikan bahwa oh, kebaikan tadi yang aku perbuat itu bukan dari diri aku yang ini, tapi dari Allah yang menyebut dirinya Sang Maha Aku. Leburlah akunya kita, binasalah akunya kita. Yang betul-betul berjasa sebenarnya adalah Allah yang Maha Aku. Ya, ini biar gampang Bang Dik. Jadi kata beliau, jangan kamu merasa senang karena taat itu engkau merasa engkau yang melakukannya, tapi engkau boleh merasa senang berbuat taat karena engkau, kalau ngelukis seperti Magdik paling juga 3 menit udah bosan, nggak tahu ilmunya. Sama suluk itu diberi ilmu oleh guru, diajarkan ilmu oleh guru, melukis nama Allah dalam kolbu. Karena diberi tekniknya, dibimbing, nanti kecanduan melukis nama Allah di kolbu. Dan selesai Bang Dik melukis, ini contoh. Bang Dik melukis di rumah, di KJD apa di Goa. Jangan sebut dua-duanya, Apa dong? Terus Bang Dik ini merasanya apa? Keren nggak? Betul? Ya. Jujur aja ya. waktu melukis di 2 tempat itu. Jadi dirimu merasa keren ya? Oh, ini lukisanku gitu ya? Betul nggak? Ini karyaku. Sejak hari kamu enggak, Bu ya? Enggak. Tapi jujur masih begitu toh? Udah nggak berani, Bu ya? Iya, tapi masih ada toh. Aku maksain. Gak usah jauh-jauh di kampus nih, di kampus. Bu ya, ini kan Pak dosen. Tukang ngata-ngatain mahasiswa pasca sarjana nih. Ya. Itu waktu jadi mahasiswa atau sekarang meneliti, lalu menemukan satu abstraksi, satu teori, dan itu merasa asik. Beliau Pasti merasa asik. Walaupun kemudian di detik sekian Buya Aldo itu sadar, oh ini ilham dari Allah gitu. kayak ijazah palsu tuh. Maksudnya apa? Dirimu ada masalah dengan Jokowi itu ya? Kita tadi ngomongin itu, Bu ya. Lanjut, Bu ya. Oke. Jadi ciri-ciri orang masih di nafsiyahnya, masih di egonya, dia kagum dengan zikirnya, dia kagum dengan pengalaman rohaninya, kagum dengan mimpi-mimpinya, kagum dengan pengorbanan-pengorbanannya. Ini hati-hati. Maka di dalam Al-Quran, habis kita bersedekah, ya, intukhfuha, ya, jika engkau menyembunyikan, itu lebih baik. Fa ni'mahi, ya, khairul lakum, ya. Itu lebih baik bagimu. Itu bagi orang yang jika dia bersedekah, dia merasa dirinya yang bersedekah. Ini Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, kalau ada orang pelit, boleh dipaksa oleh pemerintah. Kenapa? Karena bersedekah, berzakat itu bukan lagi kewajiban orang berpunya, tapi kebutuhan dia. Cuma orang kaya ini dia nggak tahu kebutuhan dia. Maka untuk mengobati dirinya dia boleh dipaksa. Tapi itu Imam Ghazali, sebelum Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin ya. Tapi di Ulumuddin ternyata ada juga sepersipilan itu sedikit, kayaknya belum mempertahankan itu. Terlepas dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, apapun jasa kita, tubuh ini milik siapa? Allah. Lidah ini siapa yang buat?
Kalau kita dapat rezeki, siapa yang ngirim rezeki? Dari semua orang yang dapat rezeki, hanya beberapa orang yang ingin berbagi. Lalu siapa yang menggerakkan dirinya berbagi? Allah juga. Oleh karenanya, jika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ada amal yang Allah berikan pada diri kita, jangan senang karena kita yang berbuat, tapi senanglah karena itu cara Allah mengenalkan dirinya melalui kita. Maka beliau mengatakan, li'annaha barazat minallahi ilaik. Sesungguhnya amalmu itu, taatmu itu adalah sesuatu cara Allah mengenalkan tentang dirinya kepadamu. Li'annaha, karena ketaatan itu barazat minallah. Dia muncul dari Allah. Allah lah yang memunculkannya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas dasar itulah orang-orang yang mengerti bab ini, dia tidak perlu selfie dan tidak perlu sharing bahwa dia sudah melakukan sesuatu kepada makhluknya. Kenapa? Karena dia merasa ini dari Allah, cukup Allah yang tahu. Dan jika ada makhluk Allah yang tahu, itu pun dengan izin dari Allah. Kira-kira begitu Bang Dik. Jadi kalau kita lihat hari ini orang-orang, mohon maaf ya, bangga dengan wiridannya, bangga dengan tirakat-tirakatnya, tanpa disadari, oh alhamdulillah saya sudah puasa Daud 3 tahun gitu. Saya sudah puasa Daud 3 tahun. Alhamdulillah saya sudah zikir sekian kali setiap hari saya. Ini coba lihat, ini surat Ali Imran surat 3 ayat 197. Ada adab kalau menyebutkan kita beramal. Gimana adabnya? Kalimatnya seperti ini, kul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan karunia Allah saya bisa bersedekah. Itu boleh. Alhamdulillah dengan izin Allah aku dapat berzikir. Alhamdulillah Allah mengizinkan aku menyebut namanya di dalam qalbuku. Jadi kalimatnya mesti ada passwordnya, ada keywordnya. Dengan izin Allah, dengan karunia Allah. Gimana dalam surah Al Imran 157? Tolong diingat ya. Surah 3 157. Ini adab kalau kita menyebutkan sesuatu tentang amal dan karya kita sendiri. Dan itu dilakukan oleh salah satu guru kami yang mengajarkan saya nahwu sorof, Syekh Aiman Syawwa. Kata beliau ketika beliau menulis satu kitab, katanya, walhamdulillah bifadlim minallahi wa rahmatin minhu allaftu kitab kada wa kada, ya. Dengan rahmat dan karunia Allah aku diizinkan menulis kitab ini, kitab ini, kitab ini. Dan itulah rahasia daripada yang ada di proklamasi itu. Gimana kalimatnya proklamasi? Dengan atas, gimana? Dengan rahmat Allah atau atas nama Allah. Waduh, kayaknya PPKN ini masalah semua nih. Nasionalismenya kayaknya bermasalah ini. Apa yang ditulis Soekarno dan Hatta? Atas berkat rahmat Allah. Itu diambil dari surat Ali Imran ayat 157. Karena piagam Jakarta yang isinya tentang Pancasila sekarang, orang-orang itu sebagian ikut menulis proklamasi. Yaitu terutama Bung Karno dengan Bung Hatta, ya. Jangan salah ya, Bung Karno itu dia belajar kepada Hos Cokroaminoto. Itu seorang ulama yang nyamar jadi pahlawan nasionalis. Dan kata Soekarno, cerminku adalah Cokroaminoto. Itu Rabitoh dalam ilmu tarekat. Rabitoh itu cara mengaitkan diri kepada Rasulullah melalui guru. Sedangkan Bung Hatta, Bung Hatta itu lahir dari keluarga mursyid-mursyid tarekat Naqsyabandiyah di Payakumbuh, terutama wilayahnya Batu Hampar, ya. Jadi dua-duanya punya basic kerohanian, ya. Semoga dengan kalimat tadi negara kita Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Ingin
nikmat Allah dilestarikan, katakan bifadlillah, dengan karunia dari Allah, wa rahmatillah, dengan rahmat dari Allah. Jadi Bang Dik kalau betul tampannya permanen, harus mengatakan apa? Bukan begitu, ikutin ayat ini dong. Dengan fadlullah, karunia dari Allah, dan kedua rahmat dari, rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Jadi jika Bang Dik ini tampannya permanen, wajib mengatakan dengan karunia dan rahmat Allah, aku gentengnya gitu ya, permanen. Nah, boleh. Insya Allah umur 70 juga masih oke. Baik, jadi teman-teman, ada yang disebut dalam ilmu rohani al-farah. Al-farah itu, atau farhan, itu rasa senang ketika melakukan sesuatu. Perbedaan thariqah nafsiyah dengan thariqah ruhiyah, di thariqah nafsiyah orang akan merasa senang dengan kuantitas dan nge-share apa yang dia lakukan. Misalnya nih, wah aku ngantuk nih malam tadi zikir khataman 70.000 gitu. Ada kalimat begitu, berarti orang ini pasang status tapi offline. Pasang statusnya live. Betul nggak? Kalau pasang status di WA atau di Instagram itu kan ada gitu, alhamdulillah sebenarnya. Ya. Kalau ini langsung, mataku ngantuk nih malam tadi khataman zikir 11.000 kali 7. Dan itu terjadi Bang Dik. Selama suluk itu teman-teman ngalamin itu. Dan di pertengahan suluk mereka kemudian sadar Allah angkat dirinya dari nafsiyah kepada ruhiyah. Nah, maka ciri-ciri orang sudah mulai masuk ke ruhiyah, kebahagiaannya bukan lagi pada kuantitas yang dilihat pada dirinya, tapi pada hakikat yang Allah berikan di balik dirinya itu. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan itu. Dan itulah farhan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki yang sifatnya pada kualitas bukan kuantitas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, lanjut. Benar. Jadi intinya orang yang ria itu tidak melibatkan Allah ya, dalam apapun yang dia lakukan. Yang kedua, teman-teman, ada nggak sih di hati kalian hati kecil yang paling terdalam? Kok udah 8:30 belum mulai, kemarin jam 9 udah mulai. Itu saya juga berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya Buya tuh nggak pernah memulai kajian di atas jam 1 malam. Jadi Buya ini toleransi sama kalian. Dia menyalahkan aturannya sendiri karena beliau sadar bahwa kita ini masih awam, masih lemah. Jadi mohon kalau nanti kajian lagi, kok terasa lama mulainya, saya baru tahu ujinya. Buya sedang betah di sini. Jadi kalau Buya tuh pulang dari kandang jurang doang cepet gitu, hati saya sedih. Jadi boleh tepuk tangan buat beliau yang ikhlas ya, mulai sekarang kita udah tahu rahasianya itu. Jadi memang harus niat kita di sini. Ya, gimana kekasihmu kalau buru-buru pulang mampir di rumahmu? Begitupun dia juga. Ya, dia sudah hadir tapi belum keluar karena apa? Banyak tamu juga dan lain-lain. Jadi tamunya juga harus sabar semuanya. Baik pemirsa yang ada di YouTube, kita lanjutkan lagi sama Gus Dawami. Hikmah yang ke-60. قطع السائلين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. Allah menghilangkan sikap memandang amal dan keadaan dari para salik menuju kepadanya, dan juga daripada para wali yang telah sampai kepadanya. Allah menghilangkan sikap memandang amal. Amma-sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha.
Adapun orang-orang yang masih berjalan menuju Allah karena mereka masih belum benar-benar memantapkan sidik mereka bersama Allah dalam amal tersebut. Sementara wali-wali yang telah sampai kepada Allah karena Allah telah menghilangkan mereka dari memandang amalan tersebut dengan menyaksikan Allah pada amal tersebut. Ngerti kan Bang Dik? Enggak. Paham. Macam. Semua kita ingin mengenal Allah nggak? Ya. Ingin merasakan hadir di hadirat Allah nggak? Bahasa kerennya wusul. Ingin wusul nggak semuanya? Ingin. Tapi dari semua kita itu ada dua jenis. Yang pertama salik, sair. Yang kedua wasil. Salik, sair ini orang yang masih belum sampai tapi sudah jalan. Dia sudah mulai berjalan tapi belum sampai-sampai. Apa yang membuat tidak sampai? Allah itu kan tidak berada di satu tempat. Enggak, karena tempat itu makhluk, dia tidak berada di satu tempat. Tapi dia mengatakan kami lebih dekat daripada diri manusia itu sendiri. Lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Artinya dia lebih dekat kepada kita dari kita sendiri dekat kepada diri ini. Bang Dik, kalau saya tanya, Bang Dik yang sejati itu tubuh yang ini atau yang mana? Bingung nggak? Enggak kan? Itu yang saya mau tanya, Bu. Jadi kalau ada orang menghina Ar-Razi yang ini, Bang Dik yang ini, oh jelek loh gitu. Ya nggak apa-apa. Ini kan bukan diri kita yang sejati. Otak kita, akal kita kurang keren nih. Terus orang bilang bodoh lo, ijazah lo palsu gitu. Ketika ada orang mengatakan begitu, dia sedang menghina diri ini yang zahir atau diri kita yang sejati. Yang zahir, dan itu kan fana. Mohon maaf Bang Dik. Bang Dik waktu kecil itu tulangnya tulang yang ini, dagingnya daging yang ini, atau sudah beda daging ini? Bukan nggak ngerti biologi juga dia. Emang ini daging yang waktu kecil dulu ini? Hah? Nggak kenyal. Jadi sebenarnya tubuh ini bukan tubuh yang kecil dulu. Bukan. Coba yang dulu lahir, tulang kita kecil, tubuh kita kecil. Jadi tubuh kita yang hari ini itu sudah sekian kali mati dan Allah hidupkan, mati Allah hidupkan, mati Allah hidupkan. Makanya tulangnya dipanjang ini. Begitu, matiin, dihidupkan, matiin, dihidupkan, begitu terus. Jadi ini mohon maaf, daging yang ini hari ini bukan daging yang dulu lahir itu. Kenapa? Inilah tabiat tubuh yang zahir, dia fana. Orang mencaci kita hari ini, besok tubuh kita mungkin bukan tubuh yang ini lagi. Gimana? Mulai connect? Jadi jika ada orang menghina aku ini kan cuma aku yang berubah-ubah itu. Ya mungkin karena si aku yang zahir ini dia tidak permanen. Orang hina, apalagi cuma ijazah. Saya malah berharap mantan presiden kita tuh gak usah laporin lah. Karena yang mereka hina itu bukan kesejatiannya dia. Wali beneran tuh. Kita tunggu semoga presiden yang sekarang dihujat siapapun, dihujat Rocky Gerung misalnya. Anggap saja Rocky Gerung itu mengkritisi dan nasihati, ya kan? Perspektif aja itu. Kita anggap orang yang menghujat kita itu sedang ngasih tahu dan beri pelajaran buat kita, aman nggak? Mungkin, mohon maaf, pemimpin itu kan mohon maaf. Orang dekat dia dua aja, yang benar-benar bantu dia atau pejilat. Betul nggak? Yang nggak tahu kesalahan pemimpin itu, sering itu oposisi dan musuhnya sendiri. Maka saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan kepada para pemimpin negeri atau siapapun yang jadi pemimpin di tempatnya, jangan marah kalau ada orang mengkritisi kita atau menghina kita. Kenapa? Karena mungkin orang dekat kita nggak ada yang berani nyampein. Lalu Allah menjadikan lisan orang yang kata-katanya kasar, yang musuhi, untuk kita kemudian melihat, oh ada sesuatu yang harus kamu perbaiki.
Barangkali begitu. Ya. Kembali ke sini. Jadi mengenal Allah itu tidak mestilah suluk yang formal. Ada suluk yang tidak formal. Kalau oleh Imam Bahauddin disebut dan Naqsyabandi ya, al-khalwat dar'ar iman atau al-khalwah fil jalwah, kata Imam Ghazali. Berkhalwat dalam keramaian. Apa artinya? Tetap memandang pergerakan Allah, peran Allah dalam keramaian makhluk. Tetap merasakan ruh kita ini dekat kepada Allah yang maha dekat, meskipun zahir kita sedang bersama makhluk. Karena yang bersama makhluk ini bukan yang sejati. Yang sejati itu sedang dekat dengan Allah yang maha sejati. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah, jangan terlalu sedih kalau ada yang unlike kita, dislike kita ya. Menghina, biasa aja. Itu cara Allah mengingatkan dengan cara yang mungkin jalaliyah. Maka bersyukurlah kalau punya sahabat ngasih tahu kekurangan kita dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Itu mesti bersyukur, ya. Dan guru-guru itu buya-buya ini nggak selalu jalal loh, seringnya jamal, ya bu ya. Biasi Bialdomi ini seringnya jamaliyah, seringnya agak lembut, bahasanya agak sedikit dihalus-halusin. Kecuali Buya Asfi lagi ini kepercik nur jalaliyah Allah, wah itu nggak ada yang berani curhat mau Buya Asfi ya. Terus orang-orang yang mengenal Allah itu mereka menyaksikan syuhud, bahasa Arabnya Bang Dik, syuhud, menyaksikan peran Allah. Kelompok yang salik ini masih sibuk dengan kuantitasnya dan menilai seseorang dengan kuantitas dan pengalaman-pengalaman batin, warna-warna aura, perana-perana, apalagi titik-titik latifah kalau dalam thariqah ya. Oh, warna auranya begini gitu. Kalau di thariqah tuh lain, warna latifah. Itu hampir sama, walaupun dia beda. Masih sibuk dengan memandang itu. Ya. Dia harus kemudian menyaksikan yang lebih tinggi dari itu, yaitu menyaksikan Allah. Maka disebutkan oleh beliau, adapun syair ini lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah fiha. Mereka belum betul-betul masuk kepada bab hakikat bersama Allah. Belum memandang bahwa sebenarnya yang hakiki itu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ammal wasilun, adapun orang yang sudah sampai, yang usul, yang kalau terjemahan tadi wali Allah ya, ghayyabahum bisyuhudihi anha. Mereka itu Allah hilangkan perasaan merasa diri beramalnya. Yang mereka lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sering dengar orang mengatakan la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kebanyakan masih sibuk dengan angkanya, bukan sibuk dengan maknanya. Maka saya mengajak nih, kalau teman-teman zikir, coba kalau zikir la ilaha illallah itu dimaknai la fa'ila illallah. Dalam hati katakan tiada yang betul-betul berbuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau diturunkan kalimatnya la qadira illallah, tiada yang betul-betul berkuasa kecuali Allah. La murida illallah, tiada yang betul-betul berkehendak kecuali Allah. Berarti harus habis kudrat iradat kita dalam kudrat iradat Allah. Nah ini mohon maaf, sering merasa begini nggak? Kita mau sesuatu, Allah mentakdirkan lain. Sering begitu nggak? Masih sering begitu? Serius? Berarti masih wasil apa salik. Kalau ingin jadi wasil, orang yang usul, mau ingin usul nggak? Ingin jadi kekasih Allah nggak? Ingin. Mudah kok. Mudah. Gimana caranya? Kalau tadi apa yang terjadi? Yang terasa? Masih ada kehendak kita dalam kehendak Allah. Coba kalau ingin jadi kekasih Allah, leburkan semua kehendak kita, yang ada hanya kehendak Allah. Baru orang hidupnya ridho, happy. Kenapa ada orang ngeluh?
mengeluh, keluh kesah. Tahu keluh kesah? Kalau orang lagi dunia kerja ngomong ini, aku yang kerja, aku yang capek, tapi kok dia yang dapat? Aku yang punya ide. Aku yang punya ide. Ini mohon maaf, kita punya kawan tapi udah senior. Dia bikin satu konsep, dipresentasiin bagus, tapi konsep itu diambil sama temannya, dijual di tempat lain dan lolos. Di tempat dia nggak diterima. Karena dia tahu fakta itu, dia ngerasa, wow, punyaku diambil, ideku diambil. Dia ngerasa ideku diambil. Stroke langsung. Dia mengeluh, dia panik. Kenapa? Karena merasa idenya diambil. Mohon maaf Bang Dik, kalau ada satu pikiran kita tentang satu, siapa yang ngirim pikiran itu? Ini kalau nggak percaya ada ilhamnya. Percaya ada ilham nggak? Ilham itu turun detik per detik, setiap saat. Namun para aulia Allah, dia bisa menangkap itu. Ada yang turun ke akal, dia jadi ide. Ada yang turun ke rohani, dia menjadi rasa dan ma'rifat. Ada yang turun ke kolbu, dia jadi zikir. Tiba-tiba Bang Dik malam tadi misalnya lagi duduk-duduk di mana, terus punya ide. Apakah dari pohon-pohon bambu itu datangnya? Nah, siapa yang ngirim? Allah, tapi jatuhnya ke sini. Itu sebenarnya sama dengan ilham para aulia Allah. Bahkan itu adalah basic dari wahyu-wahyu para nabi. Bedanya para nabi, para aulia Allah, mereka punya cara untuk menangkap itu semua. Kalau kita kan perlu konsentrasi dulu gimana gitu ya. Kalau mereka nggak perlu. Nabi itu kapanpun dapat menangkap. Tapi khusus mengenai persoalan wahyu syariat yang berat, maka beliau kadang-kadang menggigil gitu ya. Kembali ke bab ini, tidak ada dua jenis orang yang mengenal Allah. Satu mengenal Allah masih terhijab dengan nafsiyahnya, yang satu sudah habis nafsiyahnya, keakuannya, kehendaknya, yang dilihat hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah terakhir nih, ini Buya Yunal nggak ada ya. Ini Buya Yunal itu umroh dan dia lihat orang nafsu sikut-sikutan mau cium Hajar Aswad. Bang Dik ngeliat gitu nggak? Kita kasih pertanyaan ke banyak orang di banyak tempat dan pertanyaannya jawabannya beragam. Lebih lebih afdol Bang Dik sebagai manusia atau Hajar Aswad? Harusnya Bang Dik. Serius? Emang dirimu lihat dari Hajar Aswad? Ini pertanyaan benar tapi jebakan. Maka pertanyaannya tadi apa? Bang Dik sebagai manusia. Ya lebih mulia kan khalifah. Oh, ngeri kali itu ya. Tapi Bang Dik sebagai pendosa? Ya nggak ada kemuliaannya. Lebih mulia Hajar Aswad. Jadi kita sebagai khalifatullah, makanya pertanyaannya sudah benar jawabannya. Bang Dik benar malam ini ya. Kita kasih nilai 8 aja lah. Jangan 10. Ya takut ria. Jadi lebih mulia manusia atau Hajar Aswad? Serius. Lebih mulia manusia Hajar Aswad. Sebenarnya semua jawaban benar. Lebih mulia manusia atau Hajar Aswad? Dari sisi manusia sebagai khalifatullah, mestinya lebih mulia manusia. Yang khalifah di muka bumi, si batu itu atau si manusia? Tapi, sebagai pendosa, lebih mulia mana? Hajar Aswad. Dia nanggung dosa kita ketempelan sama dia. Perhatiin ya, orang-orang yang kemudian tawaf di sana dan dia sikut-sikutan, apa yang dipikirkan coba? Kenapa mereka terlalu bernafsu mencuri Hajar Aswad padahal sebagai khalifatullah lebih mulia dia daripada Hajar Aswad? Jawabannya yang kedua, berarti mereka sebenarnya itu dia, karena itu sifat nafsiyah dan pendosa. Melihat Hajar Aswad
berpikir bisa kemudian menyerap dosanya, maka mereka sikut-sikutan ke situ. Jangankan Hajar Aswad, kolbu kita disebut Baitullah, Bang Dik. Kolbul mu'min Baitullah, kolbu orang beriman Baitullah. Berarti di kolbu kita juga ada Hajar Aswadnya, tapi bukan Hajar Aswad yang itu, yang bisa kemudian menetralkan semua dosa. Nah, silakan ditemukan itu. Itu ajaran Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, yang kemudian dituduh oleh Ibnu Taimiyah bahwa Al-Ghazali seorang kebatinan. Tidak, Ibnu Taimiyah nggak paham epistemologi Ghazali. Ya, Ghazali nggak bermaksud seperti itu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, itu dulu. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terima kasih Allah. Banyak pertanyaan-pertanyaan di rumah. Kalau sudah ketemu Buya ini, saya jadi tenang ya. Di antaranya adalah kita semua ingin menjadi kekasih Allah. Cobaannya beda-beda. Dengan kasus yang terjadi, Buya tadi saya dengar menyesali melaporkan. Jadi ada yang namanya puasa kebenaran ya. Jika engkau benar, pertama jangan merasa benar. Jangan-jangan kebenaranmu itu pembenaran dirimu. Lalu kau berpuasa kebenaran. Maka yang benar akan dihadirkan oleh kebenarannya Allah secara absolut. Kali itu. Ya ngajinya sama siapa dulu? Iya, kemarin dia melaporkan itu. Saya kecewa atau tekanan politik atau kegaduhan. Tapi apakah saya tidak hanya menilai, apakah engkau lupa bahwa engkau wali besar dengan ujian yang juga jauh lebih besar? Ya, nggak usah kecewa Bang Dik. Itu kan ide kita aja. Kita nggak boleh maksa dia juga. Lagi diomongin kan. Kebenarannya ada di teman-teman semua. Jadi gini, saya mau ngomong bahwa kalau hari ini engkau sedang diuji, jangan lupa kita ini semua ingin jadi kekasih Allah. Jadi kita tidak akan buruk. Kalau diperburuk oleh tetangga kita, saudara kita, tidak akan dijatuhkan oleh manusia gitu kali ya. Ya, ya. Jadi terima kasih Bu ya. Ya sebentar. Okay. Ternyata fenomena ijazah palsu itu juga terjadi tuduhannya kepada mursyid-mursyid. Ibu ya, Aldomi. Jadi salah satu mursyid saya masih hidup. Ada di sini nggak Bu ya? Oh enggak di sini. Mursyid kita di Sumatera Barat ya. Makanya saya ajak setiap Ramadan suluk ke Payakumbuh biar teman-teman jumpa dengan guru-guru saya yang masih hidup. Biar nyaksiin bahwa yang saya ajarkan itu nggak ada yang baru. Yang saya ajarkan itu semuanya restu dari mereka. Ya. Jadi salah satu guru kita itu sampai hari ini dari tahun 90 berapa diisukan dia tidak punya ijazah sebagai mursyid. Jadi dalam tradisi thariqah Bang Dik, yang boleh mimpin suluk, talqin zikir, bayat thariqah itu hanya orang yang dapat ijazah dari guru sebelumnya. Tapi guru kita ini disembunyikan ijazahnya. Dan waktu kita tanya jawabannya apa? Biarin aja orang pusing mikirin ijazah kita katanya. Bahkan dia ketika disuruh, kamu suluk lagi itu sama si Anu. Dan betul Bang Dik, dia suluk ke orang itu. Biar kamu dapat ijazah. Betul, dia kemudian ikut orang itu. Tapi kemudian di sono terjadilah sesuatu yang luar biasa. Ternyata yang ngomong itu tidak lebih tinggi daripada dia secara maqamat. Maka silsilah keguruannya lebih tinggi orang ini gitu. Dia jaraknya dengan Nabi lebih pendek satu orang dari orang yang mengklaim dia tidak punya ijazah. Tapi kalimat yang saya ingat dari beliau apa? Biarin aja orang itu pusing mikirin kita katanya. Yang penting kita nggak pusing mikirin mereka, kita hanya fokus kepada Allah. Ya. Jadi fenomena tuduhan ijazah palsu itu tidak hanya pada presiden, tapi juga pada mursyid-mursyid ya. Ya. Ini Buya sudah dituduh ijazah palsu belum? Ya. Oh tadi kita mau dituduh juga, tuduh-tuduh aja ya. Banyakan ijazahannya PNT. Ya. Barangkali gitu Bang Dik. Ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mu'minina bil-hubbi fayuhibbunahu hubban shadida. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد سيد المحبين والمشتاقين إلى الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وأمته أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masuk ke kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Malam ini bab yang ke-10, Al-Ashir min Syu'abil Iman. Ini mohon maaf nggak bawa kitabnya karena baru turun dari langit, Pak. Langsung kejar sini, alhamdulillah tidak macet, biiznillah kita bisa sambung kajian kita insyaallah. Bab yang ke-10 berpindah dari bab tasdik kepada bab taslim. Tasdik itu bab percaya, sekarang masuk ke bab taslim, rasa. Ada bab rasa yang mesti dipercaya, diimani. Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menulis bab ke-10 ini lalu membukanya dengan surat Al-Baqarah ayat 165. Nanti silakan dilihat di rumah ya. Al-Baqarah 165. Wa minan nas, di antara manusia, man ya atau may yattakhidhu, ada orang yang menjadikan atau mengambil min dunillah, daripada selain Allah, andada, sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu selain Allah, tandingan selain Allah itu kahubbillah, sebagaimana layaknya Allah dicintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, namun orang-orang beriman mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Al-Baihaqi ngambil lafaz terakhirnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubba, sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah beliau berbicara sampai fasal, sampai bab ke-9, bab ke-10-nya tidak lagi berbicara iman 1, 2, 3, percaya kepada ini, percaya kepada itu, tapi dia masuk ke bab taslim, bab rasa. Dan ini irisan daripada ilmu cabang keimanan dengan tasawuf. Oleh karenanya iman itu mencakup ilmu tauhid versi ahli kalam, ahli akidah yang sekarang suka debat-debat Allah di atas atau tidak di atas. Ya, Allah bertempat atau tidak bertempat, sedebatnya nggak beres-beres sampai hari ini. Dan yang kedua, ilmu tauhid menurut ahlul azwaq, ahlul irfan, menurut ahli rohani. Ya. Karena kalau Bapak Ibu buka kitab akidah, tidak ada bab cinta. Yang ada cuma percaya, pembatal iman, pembatal Islam. Kayaknya horor sekali kalau orang belajar akidah itu. Oleh karenanya Imam Al-Baihaqi melihat banyaknya orang belajar akidah, akhlaknya kering. Dia beragama jadi tambah kasar. Di rumahnya menjadi tegas dan keras. Di kampungnya, di kompleknya, di masjidnya menjadi orang yang mencari kesalahan orang terus. Ya, ini terjadi hari ini. Orang beragama bukannya tambah lembut, tapi malah tambah keras. Keracunan dalil. Paham? Keracunan dalil. Dalil itu bahan obat. Yang boleh meramunya hanya ahlinya. Baru baca-baca bab hukum, bab akidah sudah berfatwa. Bapak Ibu ini boleh nggak
baca 1000 buku kedokteran, bolehkah meramu obat? Membaca 2000 buku kedokteran, 10.000 jurnal ilmiah, sudah boleh belum buka praktek? Terus kenapa tidak dipraktekkan ini kepada bab agama? Kedokteran itu duniawi, ini ukhrawi, ini bab agama. Harusnya orang lebih ketat dalam masalah. Ya, inilah kelemahan orang yang kita sekarang mengaku ahlus sunnah. Ahlus sunnah ini sekarang siapa aja ngomong. Baru hijrah kemarin sore, baru cuma nyimak-nyimak channel sunnah, yang lain bid'ah. Syiah dengan segala macam perbedaan kita dengan mereka, mereka punya hierarki. Saya diskusi dan mendebat beberapa dokter Syiah, itu mereka bilang, oh itu bukan wilayah saya, itu wilayah imam saya, yang mereka sebut sekarang ayatullah atau wilayatul faqih. Ya, ada otoritas, mereka jaga itu. Makanya itu negara nggak sebesar Indonesia, tapi lebih ditakuti oleh musuh sebelah daripada negara kita, ya. Tapi semoga dengan kepemimpinan presiden hari ini Indonesia lebih bertuah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat tentaranya sudah mulai banyak jabatannya, ya. Udah mulai dibagi-bagi, ya. Semoga tambah kuat negeri ini. Amin ya rabbal. Kalau negeri ini aman, pengajian lancar. Jadi jangan meminta jihad sebelum masanya, bukan pada tempatnya. Jihad kita hari ini mengisi ilmu. Seandainya negeri tidak aman, baru Bapak keluar jihad. Ini kalau kita ajak jihad juga paling-paling takut. Ya. Hadis yang dia sebutkan yang pertama kali, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 hal mahar orang mendapatkan manisnya iman. Ini Bapak Ibu, kenapa orang beragama itu tegang? Karena dia tidak merasakan manisnya iman. Yang dia tahu iman itu ancaman. Iman itu ancaman. Coba kita lihat apa kata Nabi SAW. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasul. Mungkinkah kita mencintai sesuatu yang kita nggak kenal? Mungkin nggak? Berarti mencintai Allah, syarat cinta apa? Kenal. Kalau nggak namanya simpatisan. Hari ini tuh banyak simpatisan Tuhan, bukan pencinta Allah. Kalau kita sudah cinta dengan pasangan, kita berkorban untuk dia, benar nggak? Dan kita tidak merasa berkorban. Yang punya istri, suami-suami ini yang bekerja, menafkahi istri beban atau kebahagiaan? Ya, ibu-ibu mungkin juga tidak wajib bekerja, tapi ingin bantu suaminya, terbebani atau malah senang? Mungkin sebagian malah senang, ya, bantu suami misalnya gitu. Padahal tidak wajib. Orang kalau udah cinta, hukum formal itu tidak berlaku bagi dia, ya. Hukum formal bukan hukum syariat, jangan salah dengar, ya. Wahai yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita disuruh mencintai pemimpin dan ulama. Disuruh, Pak. Ciri-ciri kiamat sudah dekat, pemimpinnya dibenci. Tinggal pilih, mencintai pemimpin atau tidak. Oh, saya nggak suka sepakatannya. Emang semua hal yang kita berbeda pandangan terus kita harus benci? Makanya Imam Al-Baihaqi punya guru namanya Al-Imam Abdurrahman As-Sulami, seorang ahli hadis, ahli tafsir, dan juga mursyid thariqah sufiyah.
Dia punya guru nanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata dia? Wahai Tuan Syekh, saya sedang bingung. Tapi saya punya pandangan. Ya, dalam kitab ini lebih sederhana. Abu Ali Ad-Daqqaq yang kasih pertanyaan. Wahai Sulami, lebih mulia zikir atau fikir? Mana lebih mulia, Pak? Anggap aja nih Abu Ali Ad-Daqqaq lagi ngasih pertanyaan sama Sulami. Sulami jamaah Sunda Kelapa. Mana yang lebih afdal, zikir atau fikir? Zikir. Dapat bocoran dari mana? Kalau secara qalbiyah, rohaniah, lebih mulia zikir. Maka orang berzikir, walaupun beda pikiran, dia tetap cinta dan mendoakan. Jangan dikira saya tidak banyak berbeda pandangan dengan semua pemimpin di negeri ini. Tapi setiap hari kita doakan mereka. Karena kalau mereka baik, negara ini baik. Pilih mendoakan laknat atau melaknat pemimpin atau mendoakan pemimpin. Ini saya bukan bazar loh Pak ya. Saya seorang ahlus sunnah, dalam akidah ahlus sunnah wajib mendoakan pemimpin. Paham? Ya, kalau bazar punya YouTube dia, saya nggak punya YouTube. YouTube itu bikin-bikinan murid aja itu. Teman-teman kita khidmat bikin murid, ya kayak di sini. Emang saya suruh bikin YouTube Pak? Enggak. Karena saya tidak cari viral Pak. Bagi saya ceritakanlah zat yang viral, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Maka kita dicaci maki orang. Saya ini dituduh piaraan negara, piaraan yang ngomong alumni kita sendiri. Betapa teganya dia, padahal dia ngajar kitab juga, ngajar hadis juga. Karena dia pakai fikir, nggak pakai, cuma beda faham. Lalu kemudian menganggap orang berbeda itu musuh. Disitulah zikir lebih afdol daripada fikir, ya. Jadi mulai hari ini coba, kalau orang beda fikroh, pikiran sama kita, zikir kita jangan beda sama dia. Kenapa? Salah satu doa mustajab, nggak mesti Bapak ini jadi wali Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Syazili, itu ketinggian. Doa mustajab itu cukup mendoakan orang yang seiman, walaupun beda paham. Dan orang yang paling seiman hari ini, yang paling masyhur di negeri ini, ya pemimpin negeri ini. Ya, oleh karenanya, ini mohon maaf, Malaysia, Brunei, di setiap khutbahnya doain pemimpin nggak? Doain pemimpin. Indonesia melaknat pemimpinnya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, di akhir zaman pemimpin itu dibenci dan dilaknat. Sebagaimana pemimpinnya melaknat rakyatnya dan membenci rakyatnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Mau menangguhkan akhir zaman? Kita tangguh Pak akhir zaman. Gimana caranya? Doakan pemimpin. Doakan mereka supaya Allah ilhamkan amanah di kolbunya, amanah cinta di kolbunya. Ada yang netes ya. Masih ingat 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah dengan naungan yang tidak ada yang dapat naungan di akhir zaman, di akhirat kecuali mereka. Nomor satunya ahli zikir atau pemimpin. Pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin kita adil. Amin ya rabbal alamin. Move on lah, jangan bahas ijazah palsu lagi lah. Ya, malas dengar beritanya ya. Yang ketiga, ayakraha ayyauda fil kufri. Dia benci, malas kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka dilempar kepada api atau neraka. Jadi kalau diajak ke maksiat lagi, itu dia kayak jijik gitu. Bukan jijik sama orangnya, jijik sama perbuatan dia sendiri. Nah, ini hijrah syaitan, hati-hati. Hijrah syaitan, dia ketika ngaji jadi soleh, dia benci sama kawan-kawan dia. Itu mereka yang menyesatkan aku itu. Aku nggak mau balik ke mereka. Ada yang begitu? Oh, artis banyak yang begitu. Makanya jangan jadi ustadz dulu, jadi artis saja ya. Apalagi mu'alaf.
Udah 7 tahun masih ngaku mu'alaf, berarti sahabat Nabi mu'alaf semua dong. Ya, betul nggak? Sahabat Nabi mu'alaf semua, Pak. Adakah mereka ngaku mu'alaf? Nggak ada. Maka ngaku mu'alaf itu bid'ah. Ya, jadi kalau ada yang ngaku mu'alaf bilang ente bid'ah gitu aja. Nabi nggak ada mu'alaf-mu'alafan. Semua sahabat itu mu'alaf. Apa arti mu'alaf? Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang sedang dicari kelembutan hatinya untuk menerima iman. Anda sudah mu'alaf 30 tahun lalu, ya salam. Itu bukan lagi, ente lebih tua dari anak aneh itu. Ya, jadi jangan lagi ngomong begitu. Oke, cukup katakan apa? Saya sedang belajar Islam sudah berapa tahun ini, gitu cukup. Berarti dia nggak move on. Dia hanya pengen dapat dana zakat 1/8%, ya. Sorry, ya, kita nggak mau dibodohin juga. Wabihi anba'ana al-Baihaqi qala sami'tu Abu Abdurrahman Sulami. Imam Baihaqi pernah berkisah tentang pertemuan dia, dialog dengan Imam Sulami. Siapa tadi? Sulami, guru dari Al-Baihaqi. Imam Abdurrahman Sulami ini wafat tahun 412 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 46. Ini ngaji hadis sedikit ya. Abu Abdurrahman Sulami ini murid dari Imam Daruqutni. Imam Daruqutni dialah salah satu orang yang mengkritik Bukhari, Sahih Bukhari. Asbab kritik dia, Sahih Bukhari jadi viral. Asbab dia kritik Bukhari, Sahih Bukhari jadi viral. Ini Imam Daruqutni. Jadi tidak semua orang yang kritik kita itu menghancurkan kita, Pak. Karena Daruqutni bisa membedakan antara fikrah dan zikr. Dia mengkritisi Imam Bukhari bukan sosoknya, tapi metode dia menyatakan ini sahih tidak sahih. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tapi dia tidak mengkritisi sosoknya. Ya, paham maksudnya? Jadi kita kalau beda pandangan sama orang, jangan serang pribadi dia. Itu childish. Kalau beda pandangan, jangan cari tahu keburukan masa lalu dia. Cukup kritisi saja pandangannya. Sama nih, Bapak nggak suka habaib, jangan serang pribadi dia. Serang saja apa yang Bapak tidak suka. Nggak usah kemudian apa? Oh, cari kesalahannya, masalah dia dawir, masalah dia apa lagi? Dia urusan rumah tangganya nggak usah, itu nggak usah diurus. Pekerjaan dia nggak usah diurus. Masa kecil dia nggak usah diurus. Cukup kritisi apa yang kita tidak suka. Begitu juga ke fulan, syekh fulan, ustadz fulan, ya. Imam As-Sulami ini yang mengajarkan Imam Baihaqi adab. Beradab itu bagaimana caranya? Nah, Imam As-Sulami nulis kitab hadis, nulis kitab tafsir, nulis kitab macam-macam, dan kata Imam Al-Khashab, dia dicintai oleh pemimpin, rakyat, ulama, orang awam. Sampai dia nulis satu kitab yang kontroversial, judulnya Haqaiqut Tafasir. Haqaiqut Tafsir, ini kitab dia baca ayat lalu hatinya dapat ilham, itu ditulis. Itu kalau dia buka majelis Haqaiqut Tafsir, ini Bapak Ibu nih nggak muat, ya. La haula wala quwata illa billah. Jangan kaget. Ini baru geledek ini, belum kiamat ini. Jangan suka kaget, baca la haula wala quwata illa billahil azim. Orang suka kaget itu gimana nanti kalau terjadi dukhon, ada dentuman di suatu Ramadan walaupun hadisnya dhaif, tapi secara isyarat dibenarkan oleh ahlul ilham. Nanti gila semua nanti paling. Ya. Baru pandemi aja udah pusing. Gimana nanti kalau dentumannya lebih besar? Ada nanti dokumennya. Itu yang nanti setelah dentuman itu terjadi dukhon. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Ini kan orang lagi santai-santai, kayak nggak ada masalah, ya. Ntar kejadian lagi, ya. Kayak mimpi di siang bolong kan. Number one-nya siapa? Yang kena pertama kali kena pandemi, masih ingat? Lupa kan? Lupa. Depok, Pak. Saya lagi tinggal di Depok saat itu. Ya salam.
Depok yang kena, yang lockdown Jawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam Sulami, beliau ngajarkan adab, dan beliau ini unik. Di saat orang mengkafirkan Al-Hallaj, dia izinkan di majelis zikirnya, di majelis hadis dia, setelah ngaji, orang diizinkan mendendangkan syair-syair Al-Hallaj, Syekh Siti Jenarnya Indonesia lah. Kontroversialnya orang emang. Dia tidak haus pujian, dia siap dicaci maki. Bagi dia kebenaran harus dizahirkan, kebatilan harus disingkirkan, kebencian harus dibuang jauh-jauh. Ya, As-Sulami dia berguru kepada Abu Dandar At-Tusi. Nah, ini orang mazhab Syafi'i semua, Baihaqi Syafi'i, Sulami mazhab Syafi'i, At-Tusi Syafi'i. At-Tusi berguru kepada Ja'far Al-Khuldi. Ja'far Khuldi ini salah satu khalifah pewaris tasawuf Imam Junaid. Jadi murid Imam Junaid itu banyak, ada Ruwaim, ada Shibli, ada Ja'far Al-Khuldi. Kalau thariqahnya turun ke Imam Shibli, kalau ilmunya turun ke Ja'far Al-Khuldi, kalau bab akidahnya turun ke Imam Ruwaim. Itulah jadi akidah Asy'ariyah. Ya, paham maksudnya? Nah, insya Allah kami November ini ya, ini nggak tahu masih ada kuat nggak tuh, baru 2 minggu sudah hampir full. Oh, insya Allah kita ziarah ke Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satunya adalah Imam Junaid dan murid-muridnya, termasuk Ja'far Al-Khuldi ini. Ya, insya Allah, insya Allah. Ini Al-Baihaqi orang Iran, Sulami orang Iran, dia berguru kepada orang Tus kampung Imam Ghazali, orang Tus berguru kepada Ja'far Khuldi orang Irak. Orang Irak ini tepatnya di Baghdad mengatakan, Sami'tul Junaid, aku mendengar Imam Junaid, Imam Baghdad, Kutub Al-Ghaus di zamannya, berkata, qala rajul li Saris Sakti, ada orang bertanya kepada guruku Saris Sakti. Saris Sakti ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Ya, apa kata orang ini? Kaifa anta? Bagaimana keadaan hatimu wahai Tuan Syekh? Orang ini sebenarnya Junaid itu sendiri. Junaid inilah yang nanya ya. Nah, Bapak kalau punya talqin zikir, Bapak Ibu, zikir itu ditalqin, dibimbing sama guru. Itu silsilahnya lewat orang ini. Junaid, Saris Sakti. Saris Sakti punya guru namanya Ma'ruf Qarqi, Daud Ta'i, Hubayb Al-Jami, Hasan Al-Basri, Sayyidina Ali. Ada jalur habaib juga, bukan habaib, asyraf kita sebutnya. Apa jawaban beliau? Jawaban Imam Saris Sakti, orang yang jarang sekali tidur malam hari. Ngapain dia? Kalau Bapak Ibu nih kalau nggak tidur malam hari ngapain? Main YouTube, nonton Netflix. Apa jawaban beliau? Apa kondisi hatimu wahai Tuan Syekh? Jawaban dia, man lam yabit wal hubbu hasfu fuadih. Siapa yang tidak tidur malam hari, wal hubbu hasfu fuadih, sedangkan cinta memenuhi fuadnya, kolbunya. Maksudnya dia tidur tapi kolbunya belum penuh cinta kepada Allah, nggak punya wirid, nggak punya amal. Lam yadri kaifa tufattatul akbad. Orang ini tidak tahu bagaimana sakitnya orang punya liver. Ini kabar buruk tapi kabar baik. Orang pertama kali coba punya wirid malam hari, livernya akan terganggu, Pak. Awal-awal terganggu, lama-lama tubuhnya melawan. Itu sama dengan vaksin yang alami. Jangan hanya vaksin dari luar badan, tusukin. Inilah anehnya dokter-dokter hari ini. Mohon maaf kalau ada Pak Dokter. Ya, mohon maaf sekali. Kita ini kalau ada orang, wah ini vaksin nih, dimasukkan sesuatu yang di luar diri ke dalam badan, betul nggak? Padahal ada vaksin luar biasa yang menguatkan liver kita. Apa itu? Bergadang tapi kolbunya koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begadangnya di kafe, begadangnya nonton,
itu livernya hancur tuh. Kok bisa beda? Nanti kita jelaskan di waktu lain, karena waktunya pendek sekali. Oh, di sini juga ada ya. Dia diskusi dengan gurunya Sulami. Sulami cerita dari Abu Nadhar, dari At-Tusi, tapi bukan dari Junaid. Pernah dengar Rabi'atul Adawiyah? Nah, ini sanad dia ke Rabi'ah. Jadi Rabi'ah ini juga mengajarkan ilmu dan ada thariqahnya, Pak. Thariqatul Hub namanya. Ini sanad dia kepada kepada Al-Waliyah Al-Azimah Rabi'ah. Sulami dari At-Tusi, At-Tusi dari Abu Al-Qasim Ar-Razi, dari Abu Dujanah. Abu Dujanah mengatakan, kanat Rabi'ah, adalah Rabi'atul Adawiyah, idza ghalaba 'alaihi halul hub, jika dia sedang mabuk cinta kepada Allah. Pernah mabuk cinta enggak sama Allah, Pak? Pernah kasmaran enggak sama seseorang? Pernah? Kasmaran dengan Allah pernah enggak? Pernah? Ini orang kasmaran tuh gini, kalau mohon maaf ya, kalau dia di sekolah, kita kalau membayangkan dia ada di sekolah, kita semangat pergi sekolah, Pak. Bajunya dibagus-bagusin, make upnya ditebel-tebelin, ya. Kalau dia di majelis, Masya Allah, disoleh-solehin gitu. Kalau ngomong tuh kalau bisa Masya Allah, tabarakallah, hakikatullah, itu semuanya. Pengen terlihat perfect di depan orang itu, dan cukup menatap wajahnya, hati kita senang. Tapi ada cirinya, kalau kita tatap pertama berdesir, berarti sedang kasmaran. Kalau nggak berdesir, itu namanya syahwat aja. Kalau kasmaran itu cintanya agak murni-murni dikit, ya. Dia nggak membayangkan adegan sensual, nggak. Dia lebih membayangkan, aku dapat perhatian orang yang aku cintai. Cintanya masih murni. Cintanya masih murni, walaupun nanti lama-lama juga ingin disentuh, dibelah, itu lama-lama itu, Pak. Apa kata Rabi'ah? Ta'sil ilaha wa anta tuzhir hubbah. Bagaimana mungkin engkau menyatakan iman dan cinta kepada Allah, tapi engkau mendurhakainya dalam kesendirian? Ya. Hadza muhalun fil fi'ali badi'u. Ini perbuatan yang mustahil dalam kebanyakan aktivitas orang. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau betul kau cinta kepada Allah, engkau pasti taat patuh kepadanya. Innal muhibba liman ahabba muti'. Kekasih sangat patuh kepada yang dikasihinya. Contoh nih, Bapak masih punya istri, Pak? Masih. Kata istri nih, Bang, Pak, jemput aku. Macet, Pak, jemput gak? Kamu naik Grab aja lah gitu. Itu kurang cinta lah itu. Lo ke pengajian, jangan-jangan ada yang ditarget di pengajian. Ini contoh. Yang pernah kasmaran waktu bujangan, ya? Pernah nggak dulu sok jadi pahlawan? Pernah kan? Pahlawan kemalaman. Bukan pahlawan kesiangan, ya, jemput-jemput malam, nganterin malam, kan modus itu, Pak. Tapi itu tiada lain daripada ekspresi cinta, itu yang kata Rabi'ah. Rabi'ah ini dilamar sama Hasan Basri, Sufyan Tsauri, ya, dalam kitab disebutkan. Kata Rabi'ah, saya punya saudariku di kamar nih, dia cantik, lebih cantik daripada aku, lebih muda, lebih segar daripada aku. Sufyan, Hasan Basri, semuanya melirik ke tembok. Padahal nggak ada adiknya di situ. Dia lagi ngerjain. Apa kata Rabi'ah? Kalau betul kau cinta kepada aku, engkau tidak akan melirik siapapun selainku. Wah, aduh gaya bener dia. Jadi Rabi'ah itu mabuk cinta ke Allah, tapi dia bawakan ke makhluk. Maka sampai meninggal dia nggak ketemu wali yang selevel sama dia. Dan saya tidak menyarankan ibu-ibu ini bermanhaj dengan manhaj Rabi'ah. Cukup jadi pelajaran aja itu, ya. Rabi'ah ini, dari cerita Rabi'ah ini muncul Laila Majnun. Laila Majnun itu juga sama. Laila itu bukan perempuan. Laila itu simbolik dari sifat Allah yang batin,
yang misterius, yang samar. Maka disebut lail, malam. Malam itu kan misterius, Pak. Ya. Siapa yang nulis tentang Laila Majnun? Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Abdurrahman Al-Jami, dia memegang beberapa thariqah, salah satu Naqsyabandiyah dan Najmuddin Kubrawiyah. Dia tulis tentang kisah dan syarah Laila Majnun. Ternyata itu bukan orang. Itu hanya simbolik bahwa ada seorang hamba sedang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibuat semacam personifikasi jadi Laila Majnun. Maka kalau Bapak Ibu faham, mencintai Allah itu bisa melalui pasangan. Mencintai Allah itu bisa melalui mencintai alam semesta. Mencintai Allah itu bisa melalui mencintai sesama. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, tuh hati-hati. Apa mana ayat? Mana-mana saja yang terkoneksi kepadanya. Apa itu? Dia menciptakan dari bangsamu pasanganmu. Berarti kalau ingin mengenal Allah, punyalah pasangan. Yang jomblo-jomblo walaupun sudah berumur, Pak, saya anjurkan menikah lagi. Serius. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku diberitahu Allah nih, umurku 7 hari atau 10 hari lagi, istriku meninggal atau cerai, aku nikah lagi katanya. Karena aku malu berjumpa dengan Allah, tidak punya pasangan, tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu lain cerita, Bu, ya. Ini bapak-bapak, walaupun dia tidak gauli, hanya status. Hanya apa? Status. Tapi dinafkahi, Pak. Lalu apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kamu dan pasanganmu mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu bukan makhluk. Itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah ada pada zat Allah. Sesuatu yang ada pada zatnya bukan makhluk. Jadi kalau ingin mendekat kepada Allah, menikah, Pak. Ya, maka Allah akan ciptakan nur kedekatan namanya mawaddah warahmah. Sama-sama berarti sayang, bedanya mawaddah itu leburnya cintaku dalam cintamu. Mawaddah itu beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah ini ada mahabbah syahwat. Kalau mahabbah syahwat, kita maunya dia turut kita. Kau takluk kepadaku. Nah, ini yang suami-suami yang baru hijrah nih, saya nih suami, istri wajib taat kepadaku. Baru juga ngaji, udah nyuruh-nyuruh istrinya macam-macam. Istri yang soleha nggak perlu diajarin tuh, paham sendirilah ya. Bukan begitu. Agama itu bukan pembenaran ketiranian laki-laki, enggak. Justru mawaddah warahmah. Mawaddah itu merasakan yang dirasakan dia. Lebur rasa kita dalam rasa dia. Tapi ini bukan rasa syahwat terbirahi roha, tapi rasa rohani. Ya, mawaddah ini sifat Allah, kaitannya dengan kemurnian. Kita nggak tega ngelihat pasangan kita kemudian lupa kepada Allah. Jadi malam-malam jangan hanya sholat tahajud sendiri. Habis kita sholat bangunin pelan-pelan. Kalau nggak bangun jangan bilang munafik kamu gitu, yang gitu ya. Pasangan nih susah diajak untuk mengenal Allah. Jangan bilang dasar bodoh, nggak begitu. Mawaddah itu apa? Dibimbing dia. Ya, walaupun sesekali emosi, balik lagi, minta maaf lagi. Begitu. Itu mawaddah. Orang yang mawaddah, dia akan buka pintu maaf tanpa batas. Kalau ente mahabbah belum tentu. Ya, orang mahabbah ini kadang mahabbah ego. Mahabbah ego itu dia memandang dirinya sebagai objek yang dicinta. Kalau mawaddah, egonya lebur dalam egonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga rumah tiga kita sampai ke makom itu ya. Dan dari mawaddah lahirlah, bukan lahir, terpancarlah nama Allah, namanya Al-Wadud. Al-Wadud, yang maha ibah, yang maha empati. Ini sudah di atas cinta syahwat. Ini sudah cinta rohani.
Ya. Lalu warahmah. Rahmah itu hembusan kasih sayang Allah. Rahmah itulah inti dari dua nama Allah, Rahman dan Rahim. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Itu bersumber dari rahmah itu sendiri. Rahmah itu kasih sayang Allah yang mencakup semua makhluknya tanpa batas. Ya. Tapi di dalam cintanya itu ada yang dia rahasiakan. Yang tanpa batas itu namanya Rahman, yang dia rahasiakan namanya Rahim. Itu perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rahman, kasih sayang Allah mencakup mukmin, kafir, hewan, binatang, tumbuhan, semuanya dapat percikan hembusan Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim khusus untuk para nabi, para wali, kekasih-kekasih Allah. Kalau orang mukmin biasa, ahli ibadah biasa cuma dapat Rahman. Surganya surga syahwat nanti. Ya, makan, minum, kawin gitu aja ntar di surga. Tapi kalau dapat Rahim, Allah undang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah damai, tenang, yang sudah punya visi cinta, irji'i, pulanglah kepada Rabbmu, pemilikmu. Kenapa Allah menyebut pulang? Bukan datang. Izhabi, bukan. Fa'ti, bukan. Irji'i. Apa rahasianya? Dan lafaznya irji'i ila rabbik, bukan ila ilahik. Apa makna Rabb dalam bahasa Arab? Rabb itu pemilik. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbus sayyarah, pemilik mobil. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita sering menyebut sahibul bait. Kalau bahasa Arab yang fusha ada lagi istilahnya Rabbul bait. Rabb, pemilik al-bait. Ya. Jadi disuruh pulang kepada pemilik, disuruh pulang kepada sumber, pulang kampung. Senang nggak pulang kampung? Cinta nggak? Rindu nggak? Maka wajib belajar tentang kampung kita ya. Baik. Bab yang ke-10 dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang diwariskan oleh Imam Ahlus Sunnah. Dia pakar hadis, pakar akidah Ahlus Sunnah. Dia punya kitab judulnya Al-I'tiqad, dan dia juga pakar tasawuf. Nah, kita beruntung. Jadi kalau belajar Islam itu, agama ini jangan hanya sepotong-sepotong. Ada bab amal zahirnya, al-Islam, amal tersembunyinya, batinnya yaitu iman, amal sirnya yaitu ihsan. Ya, kemudian melahirkan ilmu, al-Islam melahirkan fikih, iman melahirkan akidah, al-ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Dan beliau mengatakan apa? Bahwa percaya bahwa iman kepada Allah itu wajib, itu salah satu cabang dari iman. Jadi cabang iman yang beliau tulis itu lebih dari 70. Cabang ke-10 dari iman adalah al-hubbu fillah, mencintai Allah dan mencintai karena Allah. Dan disebutkan ini sebagai hadis penutup ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan nanti di hari kiamat ada sekelompok orang, dia tidak kenal hisab, mizan, sirat. Apa? Hisab diperiksa, mizan ditimbang. Jadi nggak sempat disidik, nggak sempat disidang, nggak sempat ditarik-tarik pakai baju oranye gitu, nggak sempat dibawa ke jeruji, nggak sempat dibawa ke penjara namanya neraka, nggak pernah melalui sirat. Sirat itu jangan dibayangkan lambut tipis. Sirat itu seperti naik gunung tapi ujungnya tipis. Ya, kenapa? Di bawahnya disebutkan oleh Nabi banyak sekali raksasa-raksasa duri. Jadi kalau kita kepleset dikit, durinya udah nyantol ke paha, ke badan, ada yang ke kepala, ada yang ke muka. Ya. Dan hadisnya sahih. Gentingnya seperti rambut dibelah 7, itu bahasa majazi. Ya,
Tapi bagi sebagian orang dia lihat seperti lapangan bola. Bagi sebagian orang yang dia temui seperti apa? Seperti jembatan kecil. Jadi itu sangat subjektif sekali, tergantung perjalanan rohani dia di dunia. Mohon maaf, Bapak Ibu maksiat hari ini, maka dia paralel dengan alam di sana. Di detik ini, di detik yang sama di sana, nanti kita akan melihat sirat kita tipis. Seperti itu, ya. Di detik yang sama saat ditimbang, timbangan kita bermasalah. Jadi alam ini paralel semua. Jadi istilah alam paralel itu bukan istilah orang-orang ilmuwan hari ini. Itu sudah ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan di Sahih Bukhari, surga neraka itu sedekat kamu dan tali sendalmu itu terompahmu. Jika engkau memilih surga, engkau sedang melangkah dengan kaki kananmu. Jika engkau memilih amal maksiat, kufur, khianat, engkau sedang melangkah dengan kaki kiri. Jadi surga sama neraka itu sedekat itu dan semudah itu. Jadi tidak benar masuk surga susah, masuk surga mudah. Sebagaimana masuk neraka juga mudah. Bagi rohani, bagi nafsiyah jiwa, wa khusyat an jannatu bil makarih. Sorga Allah liputin dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsiyah. Tahajud disukai badan atau tidak? Tahajud. Berbagi uang disukai badan atau tidak? Tapi rohani kita suka nggak? Rohani kita suka. Ini ciri-ciri Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi makhluk rohani yang memimpin atau masih makhluk jasmani yang memimpin? Yang mana ini? Nah, ini kata guru kami, ya, kata ada ayat wa kunu rabbaniyin. Jadilah kamu hamba yang rabbani. Kenapa? Ada orang hanya menjadi insan basyari, insan manusia yang mirip dengan hewan. Tapi ada orang yang kedua, insan qalbiyah nuraniyah, insan cahaya, ini soleh, taat. Tapi perintahnya di Quran wa kunu rabbaniyin, mesti jadi dimensi rohani. Ahlu rohani ini belajar yang kecil sebelum yang besar, belajar hal-hal yang sederhana sebelum yang berat. Mereka memulai dari rohani, mereka mulai dari yang kecil-kecil sehingga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya pun mengajak malam ini, jalan cinta itu disebut jalan Rabbani. Tapi banyak orang klaim hari ini Rabbani, bukan itu. Yang digelari Imam Rabbani sejak dahulu sampai hari ini, yang betul-betul mutlak baru seorang Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani. Selebihnya hanya cabang-cabang dari nama beliau karena mengikuti jalan beliau. Sebelumnya beliau mengikuti jalan Imam Junaid, Imam Abu Yazid. Sebelumnya mengikuti Imam Hasan al-Basri, Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq. Tapi setelahnya yang mutlak hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang fana fi hubbillah. Mereka ini yang fana fi hubbillah, Allah lemparkan, ya, Allah hantarkan ke hadapan surganya tanpa kenal apa hisab, apa itu mizan, apa itu sirat, tahu di depan surga aja. Jadi tanya orang, kamu tadi diperiksa nggak? Enggak, ya. Dan mereka dicemburui oleh para nabi dan para wali. Semoga kita termasuk bagian mereka. Maka malam ini buang semua kebencian di kolbu, cintai makhluk Allah dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini wa likulli salih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.